Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang menjadi pelengkap dalam hidup setiap kami Tuhan, yang membekali kami, memperlengkapi kami lebih lagi. Biar firman-Mu menjadi makanan pokok dalam hidup setiap kami Tuhan pagi hari ini. Bapa, mari biar wadah kami disiapkan Tuhan untuk kami boleh menerima firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman yang akan ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sebentar lagi ya kita akan masuki yang namanya pemulihan Pondok Daud ya Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar dan saya dapat tentang kasih mula-mula. Kenapa saya dapat ini Bapak Ibu Saudara? Karena saya ini dapat tugas khusus dari Ibu Nani untuk pribadi saya untuk berdoa. Jadi saya pernah dipanggil oleh beliau, ayo doa puasa untuk masuk dalam pemulihan Pondok Daud. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Dari sepanjang hari saya doa, Tuhan, saya mau siapkan hati, saya mau siapkan diri untuk masuk pemulihan Pondok Daud Tuhan. Biar semuanya dipulihkan, penyembahan saya dipulihkan, semua dipulihkan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan di hidup saya untuk saya masuk dalam pemulihan Pondok Daud. Dan dalam beberapa hari ini saya dapat tentang kasih yang mula-mula ini Bapak Ibu Saudara. Tadi malam Ibu Selvi sempat membahas tentang diawali dengan roh dan diakhiri juga dengan roh. Untuk kita mempertahankan sesuatu Bapak Ibu Saudara itu sangatlah tidak mudah. Kita mengawali semua dengan Tuhan, mengawali semua dengan Tuhan, dengan roh Tuhan. Kita dibaptis, kita terima Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali, itulah yang kita pertahankan. Tapi hari-hari ini mungkin banyak dari setiap kita yang mungkin digerogoti cintanya, digerogoti kasihnya. Karena apa? Karena faktor keadaan hidup. Kita mau buka dari Wahyu pasal yang kedua, saudara. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah firman Tuhan untuk jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan mendatang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firman yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Ketika semua memulai mengawali semua dengan baik, Tuhan tahu semua yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Tuhan tahu jeripayanya, Tuhan tahu sacrifice-nya, Tuhan tahu pengorbanannya, Tuhan tahu pelayanan apapun yang dilakukan. Awalnya dilakukan dengan kasih. Karena Tuhan menaruh kasih di dalam hidup jemaat di Efesus dan juga kita semua. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mungkin kita bisa pelayanan dengan sangat baik. Kita bisa melakukan semua yang ditugaskan oleh pemimpin kita dengan sangat baik.
Kita bisa mengerjakan sesuatu yang menghadirkan sesuatu lawatan mungkin. Tapi apakah yang kita kerjakan itu ada kasih di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Beda tipis antara kita mengerjakan dengan kasih Tuhan di dalamnya atau dengan rutinitas terbiasa dan memang sudah bisa, sudah handal melakukan semuanya itu. Contoh, saya WL. Saya mungkin bisa tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Yang penting cari lagu pertama, lalu tek nyambungin aja. Tanpa saya menyatakan Roh Kudus Tuhan apa yang harus dinyanyikan selanjutnya. Lancar nggak? Bisa lancar. Nggak fales, mungkin bisa lancar sampai akhir. Saya lakukan itu tanpa saya menyatakan Roh Tuhan dan kasih-Nya di dalam diri saya. Seakan-akan terlihat seperti, wah diurapi ya bom-bom gitu. Wah WL-nya jago. Tapi apakah di dalam diri saya ada kasih dan menyertakan Roh Kudus, Roh Tuhan di diri saya? Sangat tipis saudara perbedaan. Mengerjakan sesuatu pelayanan dengan kasih dan menyertakan Roh Tuhan, dengan tidak menyertakan keduanya. Yang tahu cuma diri kita masing-masing dengan Tuhan. Jangan sampai ayat 4 ini berlaku buat kita. Tuhan mencela kita karena kita telah meninggalkan kasih yang semula. Ini yang kadang rentan terjadi dalam umat Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena faktor kehidupan, banyak sekali masalah yang hadir. Karena terbiasa, karena kesibukan apapun itu yang kadang membuat kasih mula-mula itu hilang dari hidup kita. Semua dilakukan karena terbiasa. Pernah nggak Bom ngerasa seperti ini? Pernah sekali Bapak Ibu Saudara. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya pernah sekali. Yang namanya pelayanan, istilahnya terbiasa, tidak ada kasih, tidak ada menyertakan Roh Tuhan. Semoga semua mengalir dalam pikiran saya, selesai. Makanya saya dapat tentang ini untuk saya bertobat sebelum Pondok Daud, saudara. Saya terjebak dengan fase ini sampai akhirnya saya nggak tahu lagi apa yang saya lakukan di hidup saya, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan. Sebagai seorang worship leader mungkin ngerasa kok kayak nggak klik, kok kayak nggak pas. Saya bisa maksudnya ketika saya jatuh terjebak dalam fase ini tanpa ada kasih dan saya nggak nyatakan Roh Tuhan, lancar sih lancar, tapi hati itu nggak damai sejahtera. Tapi ya saya tetap bandel, saya tetap melakukan tabrak, hajar bleh, lakukan itu. Sampai suatu hari ketika saya disuruh puasa, saya harus doa benar-benar untuk saya bisa masuk dalam Pondok Daud nanti. Saya doa, Tuhan, apa nih yang gak pas di hidup saya Tuhan? Apa yang harus saya kikis, yang harus saya buang Tuhan? Dan akhirnya saya dapat tentang kasih mula-mula ini. Karena banyak mungkin kesibukan, banyak mungkin pelayanan yang dilakukan. Banyak sekali mungkin kehidupan, masalah dalam kehidupan yang terjadi. Itu yang kadang membuat kita mulai hilang kasih ini. Karena kita lebih pusingin apa yang ada di hadapan kita. Banyak pelayanan, baik gak? Baik. Tapi menjadi tidak baik kalau kita gak menyertakan Tuhan dan gak ada kasih di dalamnya, saudara. Disuruh ini, oke, saya lakukan. Selesai gak? Selesai. Tapi melakukan tanpa kasih, melakukan tanpa Roh Tuhan di hidup kita. Kita melayani
ngelakuin pekerjaan Tuhan, apakah ada kasih di dalamnya? Atau cuma karena udah jago, udah biasa, maka lakukan sampai selesai, ya udah kelar. Saya lagi belajar untuk balik ke kasih mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Karena jujur pasti pernah ngalamin yang namanya kasih mula-mula di hidup kita. Dan itu buat saya pribadi itu indah. Saya dulu pernah waktu masih ada KKR Badra di Holy Stadium. Itu mungkin tahun keberapa, entah tahun kedua atau tahun ketiga. Kan biasa kalau yang tugas itu kan ganti-gantian tiap kota. Jadi yang pelayanan di mimbar itu selalu duduknya di samping, dekat drum. Waktu itu lagi penyembahan, nyanyi, lagi nunggu giliran. Jadi duduk di samping, saya sebelah Cisofi. Nggak tahu Cisofi masih ingat atau enggak. Nyanyi, saya tiba-tiba nangis nggak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Sampai lagu kelar, firman lagi disampaikan, tetap nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Saya bilang, saya di sebelah Cisofi, saya nggak tahu kenapa saya nangis terus, saya bilang. Dia cuma nepuk-nepuk, nggak tahu Cici ingat atau enggak ya. Saya tahu itu adalah momen di saat kasih Tuhan yang begitu besar menghujani hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada apa-apa, tiba-tiba air mata mengalir, nyembah Tuhan, damai, nangis. Dan itu yang sempat hilang dari hidup saya, Bapak Ibu. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan, apa yang Kau mau? Dan saya dapat tentang kasih yang mula-mula ini. Setiap kita mungkin melakukan pelayanan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Apakah ada kasih di dalamnya, saudara? Kenapa sih kasih mula-mula begitu penting? Karena kasih itu menggambarkan Allah di hidup kita. Kalau nggak ada Allah di hidup kita, kita ini mau gimana, saudara? 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kenapa kasih mula-mula begitu penting? Ya karena kasih itu adalah Allah sendiri di hidup setiap kita. Kalau kasih itu hilang di hidup kita, berarti ada yang tidak beres di hidup kita, saudara. Ada yang lagi hilang di hidup kita, yaitu apa? Roh Tuhan. Dan mungkin Tuhan sendiri kita nggak jaga di hidup setiap kita. Karena apa? Karena banyak faktor hal yang kita hadapi dan kita pusingin. Semakin dalam kita jatuh dan kehilangan kasih yang mula-mula, membuat kita semakin jauh, saudara. Di saat saya kehilangan kasih itu, jujur ya, tidak ada gairah. Baca Alkitab tetap baca, tapi sekedar baca tanpa saya mau mengerti apa yang saya baca. Pelayanan di jadwal tetap pelayanan, tanpa saya menghidupi pelayanan saya. Di jadwal WL tetap WL, pilih lagu, tapi nggak ada kasih Tuhan di dalam diri saya. Dan itu yang membuat Tuhan mungkin sedih, yang membuat Tuhan mungkin kecewa sama saya. Dan ketika saya dapat tentang hal ini, saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu ini yang lagi hilang di hidup saya. Dan saya berusaha, Tuhan, sebelum tanggal 30 nanti aku mau kejar lagi, Tuhan. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya dapat 3 hal bagaimana kita harus menjaga kasih itu. Yang pertama, saudara,
Kita mau buka dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika saya dapat poin ini yang pertama, intinya apa? Kita hidup bagi Kristus. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat, kita dibaptis, tendakan ada baptisan yang sedang dipersiapkan. Ketika kita menerima semuanya itu, berarti kita sedang menerima Yesus hadir di hidup kita. Fungsinya apa? Untuk menuntun kita kepada kebenaran. Berjuang mengalahkan pikiran, ego, kedagingan, bahkan kenyamanan, saudara. Tapi belajar untuk Tuhan, ini hidupku, apa yang kau mau, aku akan lakukan. Tapi kadang kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Udah tahu itu bukan dari Tuhan, tetap kita lakuin. Udah tahu kita lagi jauh, tetap menjauh. Nah, hidup kita ini buat siapa kalau bukan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena kan ujungnya nanti apa? Kita kembali ke Tuhan, benar? Kita kembali ke surga. Kalau kita nggak hidup menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, kita mau serahkan buat siapa lagi, saudara? Dan ini yang harus kita jaga supaya kasih Tuhan, kasih yang mula-mula tetap ada. Poin yang pertama, hiduplah bagi Kristus. Kita dibekali dengan banyak hal di tempat ini. Firman Tuhan didengungkan setiap hari. Akan ada event yang spesial. Ini adalah kesempatan yang harus kita ambil untuk kita hidup benar, hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Firman-Nya berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dikatakan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lagunya kan berkata, kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Kita nggak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Yohanes 15 menjabarkan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Hidup menempel dengan Tuhan, saudara. Kita menempel erat, kuat, paten, lemnya paten, gak bisa dipatahkan dengan apapun. Maka kita akan menikmati semua janjinya. Kita mungkin sering menserukan, Tuhan aku butuh mukjizat, aku butuh pertolongan, aku butuh berkat Tuhan. Asalkan kita hidup bagi Kristus, kita menempel sama Tuhan, saya percaya Tuhan sediakan semua apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo, biar kasih yang mula-mula itu terus berkobar di hidup kita. Caranya apa? Hiduplah bagi Kristus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Yohanes 4 ayat 34, saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Yang kita cari dan yang kita lakukan adalah Tuhan terlebih dahulu, saudara. God first. Tuhan adalah prioritas kita, bukan berkatnya yang menjadi prioritas kita. Sekarang saya mau tanya, kita mau milih Tuhannya atau kita mau pilih berkatnya, saudara? Mau milih Tuhan
atau pilih berkat Tuhan, saudara, yang menjadi prioritas utama kita. Dan saya percaya pasti kita memilih yang pertama, memilih Tuhan karena Dia sumber berkat. Ya, yang namanya sumber berkat, kita dekat dengan sumbernya itu pasti akan dialirin terus, dihujani terus, dibasahi terus dengan berkat Tuhan. Maka untuk menjaga kasih mula-mula itu tetap ada dalam hidup kita, jadikan Tuhan prioritas utama di hidup setiap kita, dalam hal apapun, baik dalam jasmani maupun rohani, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kita. Sertakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Bukan berkat Tuhan yang pertama, tapi Tuhan prioritas kita. Selesaikan pekerjaan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Maka percayalah, Tuhan akan berikan semuanya utuh di hidup kita. God first, not berkat yang pertama. Tuhan prioritas utama kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita belum tahu waktunya, harinya, bulannya, tahun berapa, tanggal berapa. Kita belum tahu. Tapi yang bisa kita lakukan, kita prepare. Persiapkan diri. Dan ketika Tuhan datang, kita akan naik sama-sama, diangkat ke surga. Tapi kalau kita nggak prepare, kita nggak jadikan Tuhan prioritas utama, dan kasih Tuhan terus memudar, kasih mula-mula terus hilang di hidup kita, bagaimana Tuhan mau mengenal kita, saudara? Maka dari itu, ayo jadikan Tuhan prioritas yang utama di hidup setiap kita. Lalu yang ketiga, saudara, Yesaya 41 ayat yang 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Yang ketiga adalah kita tetap punya iman dan tetap percaya dalam segala keadaan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita menjalani hari demi hari dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin hari ini keadaannya lagi baik, tapi besok tiba-tiba tidak baik-baik, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita perbuat, kita tetap punya iman yang bulat, yang teguh, dan percaya penuh sama Tuhan. Firman-Nya jangan jelas berkata, jangan takut, aku Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku akan meneguhkan, akan menolong dan memegang kita, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Beriman, percaya dalam segala keadaan. Tadi saya katakan di awal, yang bisa bikin pudar kasih yang mula-mula itu apa? Keadaan hidup, saudara. Kadang banyak sekali masalah-masalah yang datang. Itu yang membuat kita menjadi menepikan kasih itu dalam hidup setiap kita. Fokusnya ke masalah, fokusnya bagaimana ini masalah kelar, fokusnya bagaimana masalah ini cepat selesai. Padahal kita punya sumber yang menanti kita untuk kita datang sama Dia. Kita punya sumber yang akan dengan sangat ajaib memberikan tepat pada waktunya. Tapi kadang kita lebih memilih terlena dengan keadaan, saudara, tanpa kita kembali kepada sumbernya. Hari-hari ini untuk kita bisa menjaga dan mengembalikan kasih yang mula-mula itu, mari tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Yang kedua, jadikan Tuhan prioritas. Dan yang ketiga, beriman dan percaya.
Ini ketiga hal yang bisa kita perbuat supaya kasih itu mula-mula tetap terjaga di hidup kita, saudara. Perlu yang namanya berjuang. Saya lagi berjuang, Bapak Ibu Saudara. Belum lulus, saya lagi berjuang untuk saya mengembalikan kasih mula-mula tetap berkobar dalam hidup saya. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dikatakan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih itu, aku sama sekali tidak berguna. Kita mungkin punya talenta, kita punya keahlian ngelakuin segala sesuatu, multi talenta, bisa pelayanan A, B, C, D, E sampai Z mungkin, bisa menghandle sebuah acara KKR dan segala macam. Tapi dikatakan jika kita nggak punya kasih itu, dikatakan kita sama sekali nggak berguna di mata Tuhan. Mari hari-hari ini semua talenta yang kita punya, mari dibarengi dengan kasih yang mula-mula tetap menyala di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ngelakuin semuanya cuma sekedar ngelakuin tanpa kita menyertakan Tuhan, tanpa ada kasih mula-mula di hidup setiap kita. Jadi terbiasa dan biasa, saudara. Dan Tuhan gak mau kita seperti itu. Masih ada waktu 17 hari ke depan. Mari prepare diri kita. Kita minta Tuhan biar kasih yang mula-mula balik menyala di hidupku. Dan ketika aku masuk dalam pondok Daud, aku bisa melihat semua. Aku bisa menerima semua yang Kau sediakan. Dan aku tidak akan terlewat, Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo bareng-bareng kita minta biar kasih mula-mula terus ada dan berkobar. Bukan cuma percikan kecil, tapi biar itu menjadi percikan yang bisa bahkan kobaran yang besar di hidup kita. Jangan cuma sekedar api yang kecil seperti lilin, enggak. Tapi biar menyala-nyala seperti api Roh Tuhan di hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari terus belajar, terus kita berusaha prepare diri kita, dan kita minta biar kasih mula-mula, kasih Tuhan tetap ada dalam diri kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, hari ini kita belajar tentang kasih mula-mula, ya. Saudara, nanti kita waktu doa tanggal 30 dan 31 itu tanggal 29-nya adalah Jumat Agung, ya. 29 itu hari Jumat, kita itu Jumat Agung. Waktu dimana kita harus mengingat, bukan sekedar mengenang, ya. Orang kalau cuma kenangan-kenangan, mengingat sungguh-sungguh akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, suatu kasih yang luar biasa yang Tuhan korbankan buat saudara dan saya. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita, pengorbanannya, di mana Tuhan itu merelakan dirinya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan segala sesuatu yang dia punya, bahkan sampai mau mati buat saudara dan saya. Ini adalah kasih yang besar, kasih yang sangat luar biasa. Itu terjadi hari Jumat. Lalu Sabtu sorenya kita sudah masuk dalam doa pertama kali untuk pemulihan Pondok Daud. Saya berdoa
saudara mengingat akan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya, sampai kita itu bisa diberi jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Selain itu Tuhan sediakan semua yang indah-indah di dalam kerajaannya. Tuhan menyediakan rumah yang luar biasa di kerajaan surga. Itu semua sudah prepare Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nah, sekarang apa yang menjadi kewajiban kita? Membalas kasih-Nya yang luar biasa dengan pujian dan penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati, ya. Saya berdoa saudara mempersiapkan diri benar-benar doa 15 jam ini untuk kita mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Ini bukan buat tempat ini, tapi buat pribadi saudara masing-masing. Saya menghimbau buat yang di luar kota, karena pas hari itu adalah libur, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Yuk pada datang dan bergabung dengan kami, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Kami tetap mau berdoa Tuhan, biar Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk benar-benar mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, untuk mengekspresikan cinta kami kepadamu di dalam pondok Daud ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap mau berdoa untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Engkau menyediakan negara yang baik. Kami boleh tinggal di dalam negara yang baik. Oleh karena itu kami tetap mau mendukung akan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa Kau beri keamanan, Engkau memproteksi akan negara kami ini. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan yang luar biasa buat Bapak Presiden kami, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Bapak, kami juga berdoa biarlah semua program yang berasal daripada-Mu terlaksana, dan semua program yang bukan daripada-Mu Engkau gagalkan. Kami berdoa untuk keamanan Tuhan saat tanggal 20 akan dikeluarkan keputusan resmi tentang presiden dan wakil presiden. Kami mohon keamanan yang daripada-Mu, tidak akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong. Terjadi lawatan di seluruh Indonesia, terjadi lawatan di 5 benua. Tuhan, Engkaulah yang harus ditinggikan di dalam negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau yang akan memberi daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Dan berkati Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan terjadi atas hidup kami, atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, hati kami, dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan.
Berkati tangan kami yang kami pakai bekerja hari ini, dan kaki kami yang kami pakai buat berjalan untuk menggenapkan semua janji-Mu atas hidup kami hari ini. Biarlah hari ini kami menerima berkat yang ilahi. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, dan kami menerima hak bagian kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.